Apakah saudara saksi yang memang membela saya? Tidak. Apakah memang ada bukti yang jelas kalau memang saya menyampaikan seperti yang tadi dikatakan? Ya kan, dari 100 G yang disampaikan, saya pengakuan seperti itu. Apakah bisa dibuktikan memang bahannya ada? Kualitas saksinya kan tidak memadai lah, nilai pembuktiannya menurut kami ya kurang lah. Kan banyak nggak tahu. Iya, tadi sebelum persidangan juga udah telepon papaku minta doain biar lancar sidangnya, udah gitu aja. Aktor Amar Zoni akhirnya dapat menghadiri langsung sidang kasus penyalahgunaan narkoba yang menjeratnya setelah berhasil dipindahkan dari Lapas Nusa Kambangan ke Lapas Cipinang. Amar yang hadir di persidangan mengenakan kemeja putih tampak begitu tenang dan sesekali melempar senyuman pada awak media yang datang meliput. Kehadiran Amar di persidangan kali ini mendapat sorotan luas usai menepati janjinya untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di dalam lapas. Dan saat hakim memberikan kesempatan pada Amar untuk berbicara, dengan tegas mantan suami Irish Bella itu membantah semua keterangan saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum. Amar mengaku video pengakuan yang dibuat dilakukan karena intimidasi yang diterimanya di dalam lapas. Berbagai tindak kekerasan yang dialami Amar dan rekan-rekannya membuat Amar tidak mempunyai banyak pilihan. Untuk membuktikan bantahannya, Amar memohon agar majelis hakim meminta CCTV di lapas untuk hadirkan dalam persidangan. Lantas bagaimana dengan tuduhan penggunaan barang terlarang yang disangkakan pada Amar? Apakah saudara saksi yang memang membela saya? Tidak. Apakah memang ada bukti yang jelas kalau memang saya menyampaikan seperti yang tadi dikatakan? Dari bukti yang jelas dalam artian begini, mulia 100 G, ya kan? Tadi 100 G yang disampaikan, saya pengakuan seperti itu. Apakah bisa dibuktikan memang bahannya ada? Barang 100-nya itu ya? Iya. Sidang yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sempat memanas usai saksi yang dihadirkan berulang kali memberikan jawaban yang membuat gregetan bagi siapa saja yang mendengarnya, tidak terkecuali Amar yang duduk di kursi pesakitan sebagai terdakwa. Menanggapi keterangan yang diberikan saksi dianggap tak sesuai fakta sebenarnya, Amar bangkit dan dengan lantang menyatakan bantahannya atas keterangan saksi. Amar bahkan menantang saksi untuk memberikan bukti bukan hanya pengakuan semata jika memang benar dirinya menerima uang dan memakai barang terlarang seperti narkoba di lapas. Sementara itu John Matias selaku kuasa hukum Amar Zoni meragukan kualitas saksi yang dihadirkan dalam sidang kemarin. Mengedarkan bukan di situ. Waktu itu diperlihatkan nggak di dalam HP masing-masing terdakwa aplikasinya? Pas saya buka, sudah terhapus semuanya. Apakah ada pidana yang lain? Dia bilang lupa. Apakah di papan nama ada lagi yang lain? Dia bilang lupa, yang jelas nama Akbar ada di papan itu. Nah itu yang paling penting-penting ya, poin-poin penting-pentingnya itu yang lupa itu yang jadi lucunya gitu loh. Sebenarnya kita mencari kebenarannya di sini gitu kan, kita mencari keadilan di sini. Karena kan ini nasib kita gitu loh Pak. Maksudnya tolong Bapak diingat lagi, kalau memang Bapak udah disumpah sama Al-Quran. Itu saya disumpah. Saudara terdakwa ya, saksi lupa, kita nggak bisa maksa ya. Saksi nggak disumpah, ya. Nanti ada saksi yang lain, silakan kalau saudara mau ada saksi yang lain. Lupa ya, gitu ya. Oke lah kalau gitu lah. Ada lagi pertanyaan yang lain? Baik, cukup yang mulia, terima kasih. Yang salahnya tadi pertama dari saksi, Iya. lalu kedua pasti penggeledahan. Saya tidak ada di TKP yang mulia. Ya, oke. Jadi pada saat penggeledahan terdakwa tidak ada di tempat itu. Betul.
Yang pasti saya menemukan barang bukti di kamar tersebut dalam penguasaan. Ada lagi yang Ya, dan yang paling terpenting itu bukan barang saya yang mulia. Ya, sudah lanjut. Ada lagi yang salah? Cukup yang mulia untuk itu. Terima kasih yang mulia. Ya kalau penjelasannya kan kualitas saksinya kan tidak memadai lah, nilai pembuktiannya menurut kami yang kurang Pak. Kan banyak nggak tahu. Saksi kuncinya kan tadi dari pihak lapas. Otomatis ya yang menggeledah kan dia. Ya, satu penggeledahan juga nggak ada surat tugas, kemudian kan nggak ada saksi, nggak ada berita acaranya, itu kan cacat hukum menurut pendapat kita. Kemudian juga kita lihat juga dari polisi kan cuma penangkapan, ya kan. Penggeledahan mereka kan nggak ke tempat, mana tahu dia barang itu udah ada di kantor, jadi disangsikan lah. Mereka tahu cuma barang udah diserahkan di tempat, jadi bukan menggeledah ke dalam, jadi itu juga nggak menguatkan lah kan gitu. Apalagi kan ada penyisaan katanya kan, nah ini kan perlu diselidiki. Berarti kan berita acara yang dengan penekanan, dengan siksaan, itu kan udah pelanggaran SOP juga dan pelanggaran juga di Perkap Kapolri juga tentang HAM gitu. Nah, kalau ini pun nanti ya terbukti ya kan, berarti semua cakup. Jadi menurut pendapat saya, satu pun nilainya kualitas saksinya belum ada. Ya kalau merugikan ya kan sekarang menilai kualitas saksi. Nah saksinya kan udah jelas. Tadi penangkapan itu kan dengan intimidasi dan kekerasan, ya indikasi begitu. Kemudian saksi dari lapas sendiri kan juga mereka menggeledah, tidak ada buktinya bahwa barang itu langsung dari Amar, ya kan. Kemudian juga berita acaranya kan nggak ada juga. Terus bagaimana? Jangan-jangan ya bisa aja indikasinya barang itu siapa yang naruh di situ. Nah, jadi kalau menurut pendapat kita kesaksian sekarang nol. Mereka kan saksi penangkapan nggak tahu. Nah, tapi kan nanti ya harusnya jaksa harus menghadirkan saksi kanitnya sama kasatnya, saksi verbal lah, penyidiknya. Kalau ini kan cuma penangkapan. Yang kita tengok juga tadi kan dari penyitaan juga mereka kan cuma nerima bersih di tempat. Jadi ya menurut kami ya cacat juga. Ya itu bahan kami nanti di pembelaan. Ya alhamdulillah lah kan, berarti kan dengan hadirnya kan terbuka semua apa yang ya dialami kan udah bisa dilihat semua wartawan semua. Kalau dulu kan apalagi kan ya ada semacam tekanan yang kata di apa, nah ini ya ini kan pengakuan yang dengan keadaan di situ cacat demi hukum. Oke. Amar dipinta ratusan juta juga bang sama. Ya kan tadi kan itu pengakuan dari Amar kan tadi di persidangan. Nanti pembuktiannya kan nanti kita tindak lanjuti lagi. Kita bicara sama Amar apa ada nggak buktinya kan gitu. Nah tapi kan pengakuan itu pasti kan yang terjadi juga sama dia, sama juga saksi sekarang kan pengakuan mereka juga kan. Bukti pendukung mereka kan terima alat buktinya kan bukan langsung dari terdakwa. Itu semuanya karena di dalam tekanan dan memang ya nanti biar langsung dibuktikan aja. Kalau memang saya diberikan 10 juta seperti yang disampaikan, ya dibuktikan dong. Pasti ada transaksinya kan, dan ada buktinya kalau memang saya menerima uang tersebut gitu loh. Lalu juga kalau tadi dikatakan ada 100 G gitu ya kan, ya silakan dibuktikan. Memang betul saya menerima atau apapun. Kalau masalah video tadi, itu semua video dalam di bawah tekanan yang saya disebut. Jadi ya itu betul sekali. Itu betul sekali, makanya kami meminta untuk pihak pengadilan untuk memberikan bukti CCTV. Sebelum sidang dimulai, Amar sempat mendatangi orang-orang tercinta yang datang untuk memberi dukungan. Sontak saja ruangan persidangan pecah dan banjir air mata saat Amar berulang kali memeluk kekasihnya dan kedua adikannya dengan begitu emosional. Kehadiran Dr. Kamelia dan Aditya Zoni serta kerabat lainnya membuat Amar Zoni tak dapat menahan air matanya. Di saat terpuruk, dukungan keluarga menjadi hal penting untuk menguatkan moral Amar dalam menjalani persidangannya. Selain Aditya Zoni yang memeluk dan memberikan dukungan, ibu angkat Amar yang datang ke persidangan
juga turut menguatkan Amar menjalani persidangan yang tentu saja tidak mudah untuk dijalani. Lantas apa kata keluarga Amar usai menyaksikan langsung jalannya persidangan kemarin? Kira adek gue nggak datang. Gak bisa sehat kalian semuanya. Kuat semuanya kuat. Sehat semuanya. Bantuin dokter yang meneliti ya. Cuma dia sekarang waktu itu gue. Oke. Gue gak bersalah intinya. Iya, Bang. Dengar suara dari sini, Adik Chandra. Selamat. Ya Ibu, kalau dari deduksi itu wewenang lah kalau tanggung jawab pembinaan di masyarakat semuanya. Ya. Ya. Saya lanjutkan untuk pertanyaannya. Untuk saudara saksi, ini tadi kan sempat disampaikan ya terkait dengan identitas KTP. Yang harapannya supaya Amar bisa memberikan suatu dakwaan itu untuk memberikan suatu bukti-bukti lah gitu yang selama ini yang dia ketahui semuanya dan secara fakta yang terjadi seperti apa gitu ya, sehingga semua akan tahu bahwa apa yang didakwakan oleh JPU sebelumnya akan terlihat kebenarannya. Jadi dengan kehadiran ini memang diharapkan sudah bisa memberikan secara langsung. Ya, jadi kalau langsung itu kan akan secara terbuka dan kita tahu semuanya apa yang Amar alami selama ini selama ada di dalam rutan yang dibilang sebagai high risk. Dan saya kan tidak tahu high risknya dari mana. Cuman bilang cuman kalian doang yang gue punya. Jadi ya maafin gue ya kata dia, support gue, itu doang sih. Maafin gue, jangan lupa sama anak-anak gue gitu. Bang Amar minta maaf terus dari tadi kan, kayak gak bisa nemenin kita di luar dan segala macam kan. Maksudnya kayak yang benar-benar dia miliki sekarang kan yang keluarganya kan cuma kayak aku doang sama Panji kan. Bapak juga udah gak ada, mama juga udah gak ada. Jadi yang menemani langkah Bang Amar setiap saat itu kan selalu kita berempat lah selalu kan, dari kita liburan, dari kita tinggal bareng segala macam. Dan sekarang itu semua tidak ada, mungkin itu yang membuat Bang Amar emosional sekali. Dan yang aku bilang sih selalu sama Bang Amar yang kuat, insya Allah semuanya akan selesai. Dan
harus selalu berdoa dan ingat Tuhan. Ya sebagai kakak adik biar gimana kan mereka adik-adiknya Bang Amar dan Bang Amar kan anak pertama, jadi mungkin ngerasa kehilangan bertanggung jawab terhadap adik-adiknya, apalagi kan adik-adiknya belum berkeluarga lagi kan gitu. Jadi mungkin sedihnya ke arah situ sih, karena kan dia anak paling tua ya, jadi dia ngerasa takut adik-adiknya tidak bisa berjalan tanpa dia gitu. Sedihnya gitu takutnya. Tapi saya rasa udah enggak lah, dia udah gede lah. Kita itu tahu semuanya bahwa proses seperti ini, bagaimana tadi saksi-saksi yang dari jaksa, kita tahu semuanya kan, yang semua itu kalau nggak jawabannya lupa, sepertinya, dan tidak tahu. Nah itu yang saya merasa gemes sekali gitu. Gemesnya sehingga kan apa yang disampaikan kemudian kan oleh terdakwa kan dibantah semuanya bahwa itu banyak yang tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Jadi kita bisa menilai semuanya sidang hari ini, tetapi ya terima kasihlah dengan hakim yang sudah memfasilitasi dengan segala hati nurani seorang ibu ya. Saya yakin dan saya tetap yakin, 1000 kali yakin, 1.000.000 yakin Amar tidak bersalah. Kalau memang itu yang terjadi sangat disayangkan. Betapa hancurnya berarti negeri ini gitu loh. Kalau pengakuannya itu dengan penuh intimidasi, ya kan? Jadi kan yang di BAP itu kan berarti bukan tentang bukan omongan dari Bang Amar secara free, secara bebas, tapi ada intimidasi di dalamnya kan. Jadi aku sangat menyayangkan sekali. Ini baru pertama kali aku tahu. Sebelum kan waktu dari pas mereka BAP, Bang Amar BAP kan udah nggak ada lagi hubungan lagi, udah nggak ada kontak-kontakan lagi. Jadi baru tahu. Sementara itu perhatian juga tertuju pada kekasih Amar Zoni, yakni Dr. Camelia. Sebelum persidangan dimulai, Amar terlihat memeluk Camelia dengan begitu haru. Sebelumnya berembus kabar jika Amar dan Camelia akan melangsungkan pernikahan. Kabar itu sempat ramai menjadi perbincangan mengingat status Amar saat ini yang masih mendalam dalam tahanan dan harus menjalani serangkaian persidangan. Lantas apa kata Dr. Camelia saat disinggung mengenai pernikahannya dengan Amar? Dan benarkah orang tua Camelia sudah memberi lampu hijau? Iya, tadi sebelum persidangan juga udah telepon papaku minta doain biar lancar sidangnya, udah gitu aja. Sidangnya lancar? Iya, sidangnya lancar. Enggak ada surat nikah, aku belum nikah, boleh tanya sama adeknya. Kalau nikah kan pasti ada. Guys, Jadi belum nikah, tapi emang maksudnya tuh supaya nikah tuh supaya gampang mengurusi administrasinya. Karena kan aku tidak bisa kunjungan ke sana, yang bisa kunjungan cuma Aris sama Panji. Tapi mudah-mudahan dengan Bang Amar tadi minta sama jaksa, ya mudah-mudahan dikabulkan nanti. Kan kita doain aja. Oke? Tapi belum ada rencana nikah dalam waktu dekat ini? Enggak. Belum. Tadi juga udah minta izin sama papaku, fokus ke persidangan dulu, habis itu baru selesai. Baru dipikirin yang lain nanti. Papaku minta izin untuk doain ya supaya lancar, sebenarnya minta izin juga, tapi papaku bilang nggak usah, nanti sidang dulu aja. Bukan tidak usah, maksudnya fokus aja kamu ke persidangan dulu sampai selesai gitu. Kan nggak lama ya, paling Januari akhir atau Februari awal udah putusan. Sebenarnya bukan rindu ya, lebih ke deg-degan sidangnya, karena jujur seumur hidup baru pertama kali ngerasain kayak gini, ada masalah kayak gini. Jadi sebenarnya aku lebih ke deg-degannya ngadepin persidangan sih. Lega, alhamdulillah lega, sehat ya kan, tambah handsome ya kan, kita bisa lihat sendiri. Maksudnya intinya secara fisik dia sehat lah, alhamdulillah. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.